Perkenalkan, nama aku Mia Karisa Roslani. Kalian bisa panggil aku Karisa. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai dua materi penting dalam matematika, eksponen dan juga trigonometri. Nah, aku akan mengajari kalian tentang materi tersebut dengan lebih mudah dan mudah dipahami juga. Mari kita cek. Nah, untuk materi pertama, eksponen. Apa sih eksponen itu? Eksponen adalah bilangan berpangkat yang berbentuk perkalian berulang. Apa aja ya kira-kira rumusnya? Mari kita cek. Nah teman-teman, jadi rumus eksponen itu ada kurang lebih 8 ya. Nah untuk yang pertama itu ada di perkalian eksponen. Nah ini tuh rumusnya adalah A pangkat M dikalikan A di pangkat N, itu sama dengan A dikali A dikali A dikali titik-titik A, itu adalah M faktor. Lalu dikali A lagi titik A. Nah ini adalah bilangan N faktor. Sama dengan A dikali A kali A kali A kali A titik E kali A. Nah ini sama dengan, ini adalah M ditambah N dari faktor yang di atas. Jadi mereka ditambahkan. Nah untuk cara lebih mudahnya itu A dikalikan ini tadi kan. Nah jadinya tinggal yang atas ditambah. Jadi A di pangkat M ditambah N. Nanti jawabannya berapa? Contoh soalnya itu 2 di pangkat 4 dikalikan 2 di pangkat 5. Itu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Itu untuk yang M faktor tadi. Nah ini dikali 5 kali 2 nya. 2 kali 2 kali 2 dikali 2 dikali 2. Ini yang N faktor. Nah ini jadinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah jadi mereka itu ditambahkan. Jadi 2 pangkat 9. Jadinya, jadi untuk 2 dikali 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 2 itu sama saja seperti 2 dipangkatkan 9, karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi mereka itu ditambah. Nah hasilnya itu 512. Nah ini untuk lebih mudahnya itu seperti, kan ini soalnya ada 2 pangkat 4 dikalikan 2 di pangkat 5. Itu sama aja seperti 2 pangkat 4 ditambah 5. Nah ini jawabannya seperti ini. Nah itu untuk contoh dari rumus perkalian yang di atas ini. Untuk rumus kedua itu ada di pembagian. Nah pembagian ini hampir sama seperti perkalian pada eksponen, hanya bedanya ada di tambah dan kurang. Kalau perkalian pada eksponen itu yang M dan N tadi pangkatnya itu ditambah, kalau pembagian itu dikurang. Jadi seperti A pangkat M dibagi A pangkat N, sama dengan A kali A kali A kali A kali A. Ini sebanyak M faktor. Terus sama dengan A kali titik-titik kali A, sama dengan A A pangkat M dikurang N. Ini sebanyak N faktor. Terus ini kan udah kan, yang ini M faktornya. Nah ini untuk N faktornya, ini sebanyak N faktor. Oh ya, ini M kurang N faktor sebanyak itu. Jadi lebih singkatnya itu A di pangkat M kurang N. Ini lebih mudahnya. Nah contoh soalnya 9 pangkat 8
dibagi 9 pangkat 5 sama dengan 9 dipangkatkan 8 dikurang 5 sama dengan 9 pangkat 3. Nah, hasilnya itu adalah 729. Untuk rumus ketiga itu ada di perpangkatan 0. Nah, perpangkatan 0 itu eksponennya adalah A dipangkatkan 0. Nah, A pangkat 0 ini sama aja seperti A pangkat M kurang N sama dengan A pangkat M per A pangkat M sama dengan A pangkat 1 dikali A pangkat 1 dikali A pangkat 1 dikali sampai berapa yang M-nya ini A pangkat 1 per A kali A kali A kali sampai berapa ini M-nya yang ini dikalikan A. Nah, ini dicoret. Nah, ini tadi itu sebanyak M faktor yang ini tadi. Ini juga M faktornya sama kayak yang ini berapa. Jadi ini tergantung sebanyak apa ini M-nya ini ya, pangkatnya. Kemudian contoh soalnya. Tapi sebelum itu sedikit penjelasan. Kalau misalnya apapun berapapun itu pangkat yang ada pangkatnya 0 kayak berapa itu ya, 100-an, angkanya 100-an, kalau dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1. Jadi ini tadi hasilnya 1. Jadi contohnya kayak 15 nih, 15 pangkatkan 0 itu sama dengan 1. Nah, contoh lagi kayak ini kurung 3 per 4 ya, terus dipangkatkan 0. Nah, ini hasilnya tetap 1. Nah, jadi berapapun itu yang dipangkatkan 0 pasti hasilnya adalah 1. Rumus keempat itu ada di perpangkatan. Eksponen itu rumusnya itu ada di kurung A pangkat M. Nah, ini di dalam sama di luar. Nah, ini tuh sama dengan A pangkat M itu nanti dikurungkan dikali sampai sampai ini M-nya berapa gitu, dikalikan berapa. Nah, ini yang N faktor. Jadi M-nya ini nanti berapa. Nah, ini tergantung 1, 2, 3 misalnya. Itu dari N-nya. Jadi kita nulis A ini dari N ini. Seperti ini deh gampangnya. A ini M ditambah berapapun itu tambah M. Nah, ini nanti N faktornya. Jadi M-nya ini sesuai dengan jumlah N yang ini. N faktornya. Nah, sama dengan kayak A. Ini lebih mudahnya A pangkat M dikalikan N. Contoh soalnya seperti 3 pangkat 2 dikurung 4 sama dengan 3 dipangkatkan 2 dikali 4 sama dengan 3 pangkat 8. Ini sama dengan 6561. Untuk rumus kelima itu ada perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan. Nah, ini tuh rumusnya kayak dikurung A dikalikan B pangkat M. Nah, jadi M-nya itu di luar kurung ya. Hampir sama ya kayak perkalian tadi. Ini bedanya kayak A dikali B pangkat M, terus nanti dikali lagi A kali B dikali A kali B sampai jumlah M-nya ini berapa. Terus ini A kali A, so ini 1, 2, 3, 4 gitu. Ini untuk M faktornya. Ini M faktor yang A, dan terus ini untuk yang B. Ini M faktor yang B. Sama dengan
A pangkat M dikali B pangkat M. Contoh soalnya seperti empat dikalikan 7 per 3 pangkat 3 itu sama aja kayak 4 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3 sama dengan 64 dikalikan, nah ini dapat dari pangkat ini 343, nah ini dikalikan jadi hasilnya 21.952. Nah untuk selanjutnya itu rumus ke 6, pecahan berpangkat. Tuh rumusnya A per B pangkat M. Nah untuk rumus cepatnya ini ada di A pangkat M per B pangkat M. Jadi contoh soalnya tuh 7 per 5 dipangkatkan 2 itu sama aja kayak 7 pangkat 2 per 5 pangkat 2 sama dengan 49 per 25. Nah untuk pangkat rumus yang ke-7 itu ada bilangan berpangkat negatif. Nah itu rumusnya itu ada 3. A pangkat min N itu sama dengan A pangkat min N itu sama aja kayak 1 per A pangkat N. Buktinya itu kayak A pangkat min N itu sama dengan A pangkat 0 dikurangi N sama dengan A pangkat 0 dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat 0 diperkan A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi A pangkat 0 tadi kan berapapun itu hasilnya 1. Nah A pangkat N ini dari ini tadi dibagikan dikurang jadi A pangkat N. Terus untuk yang kedua itu ada 1 per A pangkat min N sama aja kayak A pangkat N. Ini sebaliknya. Buktinya tuh 1 per A pangkat min N sama dengan A pangkat 0 diper A min N sama dengan A pangkat 0 dibagi A min N sama dengan A pangkat 0 dikurang kurung min N sama aja kayak A 0 ditambah N sama dengan A pangkat N, hampir sama kayak yang ini. Nah untuk yang ketiga itu ada di A pangkat A per B pangkat min N sama dengan B per A pangkat N. Jadi ini dibalik. Buktinya A per B min N itu aja sama aja kayak A min N per B min N sama dengan A min N dibagi B min N. Jadi 1 per A pangkat N dibagi 1 per B pangkat N. Jadi 1 per A pangkat N dikalikan B pangkat N sama dengan B per A di pangkat N. Untuk contohnya saya ambil satu saja seperti soal yang rumus yang ini ya. Nah itu soalnya ini contohnya sama dengan kayak ini tadi, gampang, jadi tinggal dibalik aja untuk gampangnya. Nah jadi ini karena udah dibalik 4-nya ya jadi di atas, nah ini makanya bisa ininya hilang minusnya. Nah ini berarti tinggal dijumlah aja. 4 pangkat 3 itu 64, 5 pangkat 3 itu 125. Nah ini rumus terakhir untuk materi eksponen ya, yaitu persamaan eksponen sederhana. Ini dibedakan menjadi 2. Jadi satu itu jika A pangkat F X sama dengan AC, maka F X sama dengan C. Lalu untuk yang kedua, jika A F X sama dengan A G X, maka Fx-nya itu adalah G X dengan A 0 dan A 1.
Contohnya, aku ambil satu aja, kayak misal 2 pangkat 3x kurang 2 sama dengan 16. 2 pangkat 3x dikurang 2 sama dengan 2 pangkat 4. Nah, duanya kan udah duanya pindah ini kan, udah hilang ini duanya. Nah, tinggal 3x dikurang 2 sama dengan 4. Nah, 3x ini, nah duanya ini dikalikan sama 4, jadinya 6. Nah, terus 6-nya ini dibagi 3 sama dengan 2, jadi nilai x-nya itu adalah 2. Kira-kira trigonon itu dibagi menjadi dua kata, yaitu trigonon dan juga metron. Trigonon itu adalah segitiga dan metron itu adalah mengukur. Nah, jadi trigonometri itu adalah mengukur sudut dan sisi pada segitiga, terutama pada segitiga siku-siku. Nah, trigonometri itu punya 3 rasio utama, yaitu sin, cos, dan juga tan. Nah, apa aja ya kira-kira rumusnya? Mari kita lihat. Rumus-rumus pada trigonometri itu ada sin, cos, tan, kosekan, sekan, kostangen. Nah, itu sin itu ada depan dibagi miring, atau bisa kita sebut aja demi. Kemudian cos itu samping dibagi miring, bisa aja disebut sami untuk lebih hafalnya itu sami. Tan itu sama dengan depan dibagi samping, sama dengan desa. Nah, jadi yang di sini tuh kalian lebih mudahnya untuk mengingatnya. Nah, untuk kosekan itu miring dibagi depan atau midep. Sekan itu miring dibagi samping sama dengan misam. Cos tangen itu samping dibagi depan sama dengan sadep. Nah, ini untuk rumus pada trigonometrinya. Di sini ada segitiga siku-siku. Nah, siku-sikunya di sini. Jadi di sini ada sisi miringnya dan di sini ada sisi depannya. Nah, di sini kita cari sisi sampingnya. Nah, untuk lebih mudahnya kita buat jadi sini C, sini A, sini B. Nah, kita nyarinya kan sampingnya nih. Berarti tinggal, nah untuk sebelumnya, kalau mau cari miring itu ditambah. Kalau mau cari depan atau samping itu dikurang. Contohnya kayak, ya intinya kalian mau cari, ini berarti kalau mau cari miring itu D ditambah S. Kalau mau cari D atau S berarti M-nya dikurang S atau M dikurang D. Pastikan M miringnya ini itu di depan karena dia yang paling besar. Jadi untuk mencari ini kita ambil B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang, karena ini nyari samping jadi kita kurang kuadrat. B-nya ini dikuadratkan toh, ini depannya. Itu sama dengan 17-nya itu dari A ini. Jadi 17 kuadrat dikurang M-nya ini berapa? Kan ini C. Berarti M-nya ada 15, berarti 15 kuadrat. Nah, B kuadrat di sini ada salah satu contoh soal lagi. Di sini ada segitiga, siku-siku. Di sini ada sudut A, B, dan C. Nah, sini kita mencari C sekannya dari A. Di sini ada sisi miringnya. Di sini ada sisi depannya. Nah, tadi C itu rumusnya adalah miring dibagi depan. Berarti miringnya ini 4, depannya 3. Nah, di akar 4-nya itu dikuadratin. 3 juga. Miring itu selalu di depan karena dia angkanya lebih besar. 4 kuadrat itu 16. 3 kuadrat itu 9. Hasilnya akar 7. Jadi ini sisi sampingnya adalah akar 7. Jadi itu tadi materi yang dapat saya sampaikan tentang materi trigonon dan juga eksponen. Nah, kalian udah paham kan sampai sekarang apa itu eksponen dan juga trigonometri. Semoga kalian lebih paham ya. Nah, sampai sini aja ya videonya. Bye-bye.